Hai guys, selamat hari Minggu. Masih di kelas Madya. Kita belajar Alkitab lagi yuk dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Cerita hari ini diberi judul Murid yang memilih menjaga kekudusan di hadapan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Kalau kami semua boleh tetap sehat. Bapa, sebentar kami mau mulai belajar Alkitab, kiranya Engkau yang mempersiapkan hati kami dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Pernahkah kalian mendengar istilah kata menajiskan diri? Menajiskan diri sering diartikan dengan tidak menjaga kekudusan diri. Hal itu biasanya dihubungkan dengan pantangan terhadap makanan, minuman, atau aturan yang tidak boleh dilanggar. Hari ini kita belajar dari sikap hidup Daniel, seorang muda yang mampu menjaga kekudusan hidupnya. Yuk, mari kita simak ceritanya bersama-sama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, ke dalam kekuasaan Nebukadnezar, termasuk membawa orang Israel yang keturunan raja dan kaum bangsawan, terutama yang masih muda, berpengetahuan banyak, dan memahami berbagai hikmat untuk dipekerjakan di istana raja. Nantinya, mereka akan dididik selama 3 tahun. Mereka akan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Mereka juga akan disediakan makanan dan minuman yang sama dengan makanan dan minuman raja. Ada juga beberapa orang Yehuda di sana, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Beltasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Namun, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Daniel meminta kepada pemimpin pegawai istana untuk disajikan sayuran untuk dimakan dan air untuk diminum. Ternyata, setelah lewat 10 hari, perawakan mereka lebih baik dan lebih gemuk. Dan kepada mereka, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Dan secara khusus, Daniel dikaruniai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Pada waktunya tiba, mereka dibawa menghadap Raja Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak ada yang dapat menandingi kepandaian dari Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, dari cerita Daniel tadi, ada 2 hal yang bisa kita teladani, yaitu 1. Daniel menaati perintah Tuhan. Saat diminta oleh raja untuk bekerja di sana, Daniel memiliki ketetapan untuk tidak menyantap hidangan raja dan minum anggur yang biasa diminum raja. Daniel meminta kepada pegawai istana itu supaya ia tidak menajiskan diri. Dalam situasi yang sulit, mereka berani mengambil sikap menyangkal diri untuk tidak menajiskan diri. Daniel bersikap tegas dan tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa, dan berkomitmen menjaga kekudusan hidupnya. Mereka tidak mau mencemarkan diri dan menjadi lupa akan iman mereka. Penyangkalan diri Daniel dan teman-temannya dapat menjadi contoh ketaatan kepada perintah Tuhan. Yang kedua, Daniel diberkati Tuhan. Daniel menolak untuk menyantap hidangan yang disediakan raja dan tetap menjaga kekudusan hidupnya. Di sini kita melihat watak
dan iman Daniel yang sesungguhnya. Ia tidak mau berkompromi dengan dosa dan berdiri kokoh pada iman, serta teguh pada pendiriannya untuk tidak melanggar perintah Tuhan. Daniel dan teman-temannya percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan akan menolong mereka. Ternyata memang terbukti Allah menolong mereka melalui dua hal. Yang pertama, Daniel dikaruniai kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Yang kedua, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Bahkan secara khusus, Daniel dikaruniai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Sehingga mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua orang ahli jampi yang ada di wilayah kerajaan itu. Terkadang, sebagai murid Yesus, kita menghadapi masalah dan tantangan yang berat dalam hidup, termasuk iman kepada Tuhan. Yang harus kita perbuat dalam menghadapi itu semua adalah iman percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tetap taat kepada perintah Allah agar kita kuat menghadapi godaan dan tidak terjatuh dalam dosa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini dari Daniel 1 ayat 8a. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita ulangi lagi ya. Daniel 1 ayat 8a. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita Alkitab hari ini. Kami belajar untuk senantiasa menjaga kekudusan hidup kami. Kiranya melalui teladan Daniel ini, kami semua diingatkan untuk terus taat akan perintah Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesetiaan murid-murid dalam mengikuti sekolah minggu online ini. Berkati kesehatan mereka, berkati sekolah mereka, dan berkati keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.